Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video part 2, masih di edisi Trip Explore Jawa Timur. Kalau kemarin kita sudah menjelajah keseruan dan keindahan Banyuwangi, sekarang saatnya kita bergeser sedikit ke barat, ke kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan Kota Malang. Bisa ngapain aja sih di sana? Yuk tonton terus, siapin kopi sama cemilannya. Semoga menghibur. Oke teman-teman, jadi hari ini adalah hari terakhir kita di Banyuwangi. Sebentar lagi kita akan lanjut ke Bromo. Tapi sebelum itu nanti kita akan mampir juga di Taman Nasional Baluran. Kita lihat gimana kondisinya sekarang, karena kemarin kan sempet di beberapa postingan tuh sempet ramai banget, crowded banget sampai macet masuknya. Kita lihat kondisinya seperti apa dan apa sih yang keren di Baluran. Tapi sebelum itu gua pengen ngasih tahu teman-teman gimana suasana di Hotel Ketapang Indah, karena kemarin kita nggak punya terlalu banyak waktu untuk ngasih tahu teman-teman gimana kondisi dan suasana di sini. Nah, ini kondisi kamarnya teman-teman. Tuh. Sorry ya teman-teman, berantakan karena emang lupa banget kemarin mau ngasih tahu kondisinya gimana. Tapi nanti hotel-hotel yang lain gue akan kasih tahu teman-teman, bukan nge-review ya, tapi gue pengen ngasih tahu gimana sih kondisinya gitu. Ya, ada TV-nya, belum smart TV, tapi kamarnya lumayan cukup luas, kasurnya juga enak. Nah, ini kamar mandinya semi outdoor, jadi teman-teman yang habis main pantai, habis berenang bisa ngejemur baju di situ. Dan kalau siang di sini lumayan hangat, jadi kalau nyuci baju ya pasti kering lah sehari. Nah, ini kayak gini aja teman-teman. Ya, kayak gini aja kondisinya. Cukup oke. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi sarapan. Nanti gue kasih tahu gimana suasana breakfast di Hotel Ketapang Indah. Oke teman-teman, kita sarapan dulu sambil gua ngasih tahu kalian gimana suasana pagi di Hotel Ketapang Indah. Nah, ini hotelnya luas banget teman-teman. Jadi ruangannya itu ada yang bungalow kayak gini, dan ada yang
Modelnya itu seperti hotel pada umumnya, yang bangunan hotel tuh ada di sebelah sana teman-teman. Ini yang bungalow. Nah, harganya berapa? Kalian bisa cek di platform-platform online travel agent, karena harganya berubah-ubah setiap harinya. Nih syahdu banget teman-teman, depannya langsung view pantai. Jadi kita sambil breakfast bisa menikmati suasana pantai. Di sini ada playgroundnya juga, ada playground dan kolam renang buat yang bawa anak kecil. Tuh. Oke, kita masuk ke dalam restonya dulu. Tuh ada pagi. Ambil video ya Mas ya. Setiap hari ada nasi tempong ya Mas? Ada Mas. Oke. Tempong tuh sambelnya ya? Ya, biasanya dari sambelnya. Bedanya apa Mas sama sambel biasa? Yang ini agak pedas. Oh, lebih pedas ya. Oke, makasih Mas. Oke teman-teman, kita lanjut menuju Bromo, tapi sebelum itu kita nanti akan mampir dulu ke Baluran. Nih udah siap semua, tinggal waktunya check out. Jangan lupa teman-teman yang menginap di hotel, begitu check out kartunya dikembalikan. Oke, kita lanjut. Foto di video mana? Di WhatsApp aku kupu-kupu. Kita udah sampai di Pantai Baluran. Jadi kita ngurus semuanya sendiri. Kalau diurusin apa ya? Iuran. Salah. Apa? Balurin. Bencong. Mas Dika tahu nggak kenapa Pantai Bama adanya di Jawa Timur Banyuwangi? Karena takdirnya seperti itu. Oh bukan. Gimana tuh? Karena Bima di NTB. Iya lagi. Kuring. Umur terlalu jauh. Maafin. Ini perahu kemana aja Pak? Kalau perahu kita keliling-keliling spot. Oh, ini Gunung Baluran sama ikan bakau sama Pulau Karang. Oh, ada Pulau Karang di situ ya. Berapa Pak tarifnya kalau pakai perahu Pak? Itu satu orangnya kena 40. Satu orang 40. Yang Sari Nusa itu. Oh, yang Sari Nusa itu ya.
Satu orang Waktunya 40.000. 30 menit. Dari sini kita lihat ikan bakau dulu, dari foto-foto dari ikan bakau kita langsung ke tengah, foto-foto Gunung Baluran. Nah, foto kan Gunung Baluran. Kalau Gunung Balurannya udah selesai foto-fotonya, kita langsung keliling ke lihat Pulau Karang. Oh, Pulau Karang. Itu 30 menitan. Tapi 30 menit. Iya. Jadi ke Gunung Cepet Baluran ya. dulu. Iya. Terus Kita ke hutan bakau dulu, langsung ke tengah foto-foto Gunung Baluran, langsung ke Pulau Karang. Satu orang 40. 40.000. Kapasitas Kapasitas itu paling banyak itu bisa 40 orang. Sedikitnya 10 orang berangkat. Pak siapa Pak? Jidan? Pak Sardi. Sardi. Pak Sardi. Apa? Bro. Beruk lu? Bukan. Enggak. Waduh gede banget. Apa dia di foto? Apa? Oh, kapal. Kita lagi di Savana Bekol Baluran. Tarik banget. Itu adalah Gunung Baluran yang namanya dijadikan nama taman nasional di sini. Bukan begitu? Betul. Baluran itu diambil dari bahasa Portugal. Bukan, itu bercanda. Bukan, saya juga nggak tahu. Portugal. El Balur. Asal katanya El Balur. Artinya melumuri. Nih teman-teman lagi pada ngambil footage. Footage apa artinya? Footage itu artinya kaki berumur. Foot age. Oke. Kaki tua. Kaki orang tua gitu Kaki ya. orang tua, betul. Kurang lebih ya gitulah, bahasa Inggris mah gitu-gitu aja. Simple ya. Perkata aja kita artinya, perkata. Nah, teman-teman yang suka touring nih, tempatnya recommended buat touring nih di sini nih. Betul tidak? Betul banget. Jalanannya enak banget. Lihat gunung udah kayak di Afrika. Udah kayak di Afrika. Makanya disebutnya Afrika Van Java. Itu kamu upload di story. Kita istirahat dulu sambil makan. Sate makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Emang kenapa? Kepiting hidup. Wah, iya benar. Kita lagi di rumah makan Baramundi. Nah, ini salah satu tempat makan yang ada di jalur Pantura di sekitaran Pantai Pasir Putih, Situbondo, Jawa Timur. Nah, teman-teman yang mau ke Bali road trip lewat Pantura, lewat jalur Pasir Putih ini bisa mampir untuk istirahat, makan di sini. Di sini ikannya masih segar, masih hidup. Tuh kolam-kolam ikannya. Masih hidup ya? Nanas. Masih Nanas. Tadi goyang. digoyangin. Mantap ikan kerapunya. Kok nggak bisa ke semua nih? Oke. Nah, cara potongnya.
Kita istirahat lagi di pom bensin Utama Raya Situbondo. Kopi susu deh. Samain aja mas. Iya. Masih 2 jam di sininya masih Gimana sama es krimnya Om? rasa strawberry. Oh iya. Gua pikir jambu biji itu. Kita lanjut lagi. Nih sekarang hampir jam 5. Kita lanjut. Tidur kita antri macet selama sejam ya Pak ya? Sejam. Harusnya udah nyampe sono ya. Pantesan aku tuh udah map ya. Aku udah tidur segini. Masih 2 jam lagi. Kita udah sampai di Mamuju. enggak ada toko dagangan kandang. Kita tadi habis kejebak macet. Tinggal kurang lebih setengah jam lagi. Kita sampai di kawasan Bromo. Kita tunggu. Kita udah sampai di Lava View. Tuh, tadi kita ambil motor. Ini lagi mau pada ngisi bensin. Ya. Sekarang aja katanya. Gua perlu gua isi nggak ya? Takutnya error. Takutnya error. Ntar gua cek dulu. Kita makan dulu. No smoking. Angetin badan dulu. Yuk. Pagi ini kita mau ke Bromo bersama para bapak-bapak. Lupa istri. Yuk kita siap-siap on the bike. Oke teman-teman,
Kita jalan pagi ini menuju Bromo. Lautan awalnya cakep tuh. Jadi teman-teman yang ke Bromo mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan alternatif teman-teman yang bosan mungkin pakai jeep, atau teman-teman yang hanya sendiri atau berdua. Yang sayang kalau kita pakai jeep hanya diisi 2 orang, teman-teman bisa pakai ojek motor atau bisa sewa motor trail nih. Tapi memang pasti akan lebih dingin. Dan juga pas di lautan pasir tuh, pas siang-siang ketika matahari udah muncul tuh pasti akan lebih terik, berasa teriknya gitu. Jadi dari penginapan kita di Lava View, kita akan menuju ke Bukit King Kong. Kita ke sana kan? Oke teman-teman. Jadi setelah izin, kita ngurus perizinan tadi, kita langsung lanjut menuju Bukit King Kong. Jadi nanti kita akan melewati lautan pasir. Kita nggak berangkat waktu masih gelap ya, kayak pengunjung yang lain, karena kita menghindari macet biasanya. Terus juga udara di Bromo kali ini cukup dingin. Jadi kita berangkat ketika udah agak langit udah mulai biru tua, udah mulai orange sedikit, supaya tidak terlalu dingin. Kita jalan terus. Nanti akan saya shoot lagi ketika sudah masuk lautan pasir. Seperti ini view-nya. Jadi kita kayak berlayar di lautan yang nggak ada arah, nggak ada penunjuk jalan. Nah, ini pengalaman kayak gini nggak akan bisa kalian temuin ketika kalian ke Bromo pakai mobil atau sewa jeep. Ini bisa jadi salah satu pengalaman yang berbeda buat kalian. Bromo emang nggak pernah salah menyajikan suasana paginya, selalu cantik. Nah, salah satu kenapa kita milih saat mulai jalan saat terang ini, udah mulai terang ini, karena kalau malam tuh gelap banget teman-teman. Nah, ini biasanya kondisi tanahnya gembur banget, tapi sekarang karena mungkin pagi kena kabut, jadi tanahnya agak sedikit keras, jadi lebih enak dan stabil kalau kita lewati. Biasanya sih bisa ngesot motor teman-teman, jadi harus hati-hati. Nah, buat teman-teman yang pakai motor harus penyesuaian dulu yang jelas dengan motornya, karena ini kita pakai motor trail. Terus yang kedua, nggak usah ngebut-ngebut, dinikmatin aja, dan usahakan pakai gigi rendah supaya tractionnya lebih dapet. Dan jangan terlalu banyak mainin kopling ketika di pasir. Oh iya teman-teman, sedikit tips ketika kita melewati jalur lautan pasir di Bromo nih, jangan terlalu banyak menggunakan rem depan.
karena licin. Gunakan rem belakang atau engine brake, itu akan lebih aman buat teman-teman yang mungkin baru pakai motor trail atau baru mencoba bermain di lautan pasir Bromo dengan motor. Nah, ini di sini banyak banget kuda, teman-teman. Jadi nanti siang dia akan jadi salah satu yang mungkin bisa kalian coba kalau main ke Bromo, naiknya pakai kuda. Nah, ini kita ke sana terus. Kita akan naik. Kita udah mulai keluar dari lautan pasir nih, kita akan naik ke atas. Seperti ini, teman-teman. Satu banget. Tuh, teman-teman. Syahdu banget nggak tuh? Emang Bromo, bagi saya Bromo belum ada yang ngalahin kalau kita ngomongin masalah gunung yang mudah dicapai tapi view-nya bagus. Dan Indonesia emang nggak pernah kalah kalau masalah wisata alam. Nah, dari itu teman-teman yang tinggal di sekitaran tempat wisata, yang tinggal di mungkin di desa, di kampung yang alamnya masih bagus, saya titip jagalah alam, karena alam juga yang akan menjaga kita nantinya. Kita lanjut, teman-teman, menuju Bukit Kingkong. Bukit Kingkong ini menjadi salah satu spot favorit selain penanjakan untuk menikmati sunrise di Bromo. Sebenarnya ada banyak, ada beberapa spot seperti Seruni, terus pokoknya banyak, ada beberapa spot. Tapi kali ini kita akan ke Bukit Kingkong. Nah, ini macet teman-teman karena ada jeep yang mau putar balik. Jeep ini jadi salah satu ikon di Bromo ya teman-teman. Sepertinya hampir semua orang yang tinggal di lereng Bromo, mereka punya usaha angkutan wisata seperti ini, Jeep ini. Nah, ini kita udah sampai di Lemah Pasar Bromo. Tapi kita
kita masih terus lagi, kurang lebih ya sekitar 15 menit lagi. 10 sampai 15 menit lagi kita akan sampai di Bukit King Kong. Kenapa dikasih nama Bukit King Kong? Nanti kita cari tahu di sana, teman-teman. Menuju ini adalah Bukit Kedalu. Itu kan kita udah sampai. Apa lu nggak? Tadi kan di belakang sama lu. Dia tuh terakhir ketahan itu loh, ketahan yang mau Oh, harusnya udah bisa lah ya ke sini ya. mudah-mudahan. Kita cari parkir dulu, teman-teman. Asrang, di situ sih nggak apa-apa sebenarnya. Mana? Di dalam situ. Aman keluarnya ya? Iya. Motor ini kan. Yuk. Sabtu mana ya? Hah? Kamarnya lu parkir situ ya? Lo mau ke sana? Ya. Iya. Hah? Loh. Nah, kita nih udah sampai di Bukit King Kong, teman-teman. Tapi memang kita nggak mengejar sunrise. Kita pengen tahu kondisinya gimana di atas. Oke teman-teman, kita balik lagi ke bawah.
karena kondisi di atas crowded banget. Nah, meskipun di Bromo ada beberapa spot yang bisa kalian pilih untuk menikmati sunrise, tapi hampir semuanya itu pasti penuh karena memang Bromo menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Oke, kita lanjut lagi ke bawah. Yuk kita geser tempat. Hah? Oh, masih bawah. Nah, gini suasana di perjalanan turun dari kawasan sekitaran Bukit Kingkong, teman-teman. Oh. Barusan habis ngopi-ngopi dulu, istirahat, lanjut lagi bersama bapak-bapak lupa istri. Teman-teman nih, kita udah mulai turun dari kawasan Bukit Kingkong tadi. Buat teman-teman yang bawa motor nih, ada sedikit tips and trik dari saya ketika menuruni bukit. Nah, pastikan bahwa motor kalian remnya dalam kondisi bagus, dalam kondisi baik, kampasnya bagus, dan kalau pakai cakram juga cakramnya masih bagus, dan usahakan menggunakan gigi rendah supaya pengeremannya bisa dibantu oleh mesin, jadi kerja rem nggak terlalu berat. Karena apa? Karena ketika kerja rem terlalu berat, minyak rem itu akan panas dan itu biasanya yang akan menyebabkan remnya blong, gitu teman-teman. Nah, ini kita sebentar lagi akan mulai masuk ke lautan
sekedar mengambil foto ataupun sekedar beristirahat. Hah? Jalurnya Kemana? kiri. Terus? Kita mau makan dulu teman-teman. Nah, kita makan di warung Mas Yes. Oke teman-teman, kita istirahat makan dulu di warung Mak Yes. Wih, mantep bener. Ayo makan. Makan. Makan ya kalau begini nih. Sehari nggak apa-apa sih, sehari sekali-kali. Nantilah sejam-sejam. Mantap. Makan besar. Nyam. Kira-kira mau ambil lauk apa aja mas? Mas Rang biasanya udah pasti telur tuh karena template, kemudian sambal goreng kentang, like ramesan di ibu kota. Kita cobain yuk rasanya kayak gimana. Let's go. Idi. Mana lagi bisa makan kayak gini guys? Cara naik trail, aku bilang kan, Dik, cara naik trail gak begitu, gue maju lagi. Pakai masuk tuh. Tadi kenapa bisa jatuh? Geter banget kamera. Ayu sosro terbang. Kita lanjut dulu ke Bukit Teletabis. Nah, nih makan di sini guys di warung Mak Yes. Yuk kita lanjut. Lah,
Ini lewat sini nih. Nah, nih kita udah di Bukit Teletabis. Mana Teletabisnya tapi? Teletabisnya mana? Saya Tinky Winky. Oh, aku po. Jamal. Asep. Asep, Jamal. Dari siapa? Kita agak Nih Bukit Teletabis. Jadi bentuknya katanya mirip bukit-bukit di kartun di acara TV Teletabis tuh. Bener nggak? Kita udah sampai di, nggak tahu nih daerah apa namanya ya. Kayak bisa tempat istirahat gitu ya di sini. Tapi kalau ngecamp ya seperti ini kondisinya kayaknya. Nggak ada fasilitas sih, namanya Taman Nasional. Tapi view-nya cakep. Kembali ke penginapan teman-teman, lalu lanjutkan perjalanan ke kota. Kita udah sampai hotel lagi. Kita beberes dulu, terus lanjut ke Malang. Kita lagi makan di Bakso Presiden. Sam, kenapa dikasih nama Bakso Presiden? ya. Nggak pikiran lagi kenapa ya? Mungkin Presiden pernah makan di sini. itu banyak ya. Mungkin ya. Mungkin presiden pernah makan di sini jadi dinamain bakso presiden. Atau semua syarat jadi presiden harus makan di sini. Siapa presiden terbaik menurut Mas? Wah, Iya. semuanya pasti memberikan yang terbaik. Asli dong pasti. Asli lah. Nggak mungkin. Nggak Dia bohong. mungkin lah dia bohong. Siapa presiden terbaik? Siapa? Presiden terbaik siapa? Siapa?
Lu? Gua Habibie ya? Habibie sih ya. Habibie. Nih yang mau lihat kereta sambil makan bakso bisa dilihat di sini. Oh, jadwal-jadwalnya. Mas bakso sama egg jerus. Ya. Kalau mau makan bakso sambil nonton kereta lewat bisa ke sini. Tapi kalau pengen naik kereta sambil lihat orang makan bakso ke stasiun Malang. Tuh. Bubble. Jeroan memang nggak pernah kalah. Nggak pernah fail. Mampir ke Kayu Tangan. Tiket masuknya 5.000 untuk lokal, 10.000 untuk mancanegara. Habis itu kita dapat foto, Mas. Iya, kita dapat cindera mata. Apa postcard gitu. Oscar. Karena apa nih? Rumah Jengki. Tadi saya kena 10.000 karena katanya masih keturunan Belanda. Oh iya benar. Masalah Niger. 25. Kayak gini nih suasana Kayu Tangan di malam hari. Pohon ojek, gue kira pohon apa? Gak ada ya, risik ya, ada tabungan. Gimana? Menurut Anda? Vibes-nya enak, tenang, damai, terus banyak jajanan seru sih kayaknya. Tinggal di sini di rumah ya di sini ya. Tapi Kantor kalau di gimana rumah di kantor? Malang, kantor di Jakarta bolak-balik tiap hari capek juga ya. Enggak, ya tinggal beli pesawat pribadi. Landing di atas sini ya, di atas Helikopter. Helikopter. Coba bisa dijelasin ini foto siapa aja? Ini Kang Rudi. Beliau kalau Sabtu nukang, kalau Minggu jadi badut. Istrinya Mbak Yuyun. Siapa itu? Jualan gado-gado biasa di pasar lama. Oh, Anaknya Yudi sama Fitri. Biasa, tuh SD tuh TK. Udah bosan gitu. Itu Ustazah Yuni. Ustazah Dia Yuni. ngajar ngaji, tapi kalau Senin sampai Jumat guru SD biasanya. Sabtu Minggu ngajar ngaji. Itu anaknya 2, beliau kebetulan ditinggal suaminya waktu itu karena ketabrak kuda nil suaminya. Jadi duluan. Nah ini bandel, anak sekolah paling bandel. Siapa Si Kodrat. namanya? Kodrat. Kalau Sabtu malam suka kesurupan. Ini 3 yang megang pasar. Kang Maman, Kang Yusuf, sama Kang Brody. Brody itu siapa? Brody, nama aslinya Yamin. Megang pasar bertiga biasa. Kita keliling lagi mencari tempat nongs di Kayu Tangan. Ini ada kopi. Yuk kita keliling-keliling lagi. Kita lagi di Kopi Wuju. Murah-murah. Kopi susu juga ada. Itu ada.
Oh, wah. Minuman yang lain, Pak. Jadi sok belakang lebih enak, biar nggak jelas. Agak jeduk kok. Terus untuk dua item itu udah item yang paling penting buat harian touring. Tambah lampu di 2 laser, sok lebar belakang udah. Hari ini adalah hari terakhir dan destinasi terakhir dari trip kali ini, yaitu berakhir di Kota Malang. Besok teman-teman yang lain juga akan kembali ke kota asalnya masing-masing. Nah, tapi sebelum itu, sebelum closing, saya coba review sedikit Hotel Santika Premier Malang. Ini kayak gini kamarnya teman-teman, cukup luas. Tuh, ada telepon. Nah, yang oke lagi, yang menurut saya oke. Tuh, ada colokan di dekat kasur dan ini connecting door. Di depan juga ada balkon. Oke guys, kita udah waktunya pulang nih di hari terakhir nih. Hotel Santika. Tuh suasana kayak gini. Jadi ini kita prepare mau pulang, tapi sebelum itu nanti kita akan mampir dulu ke beberapa tempat oleh-oleh dan kita makan siang dulu. Belum. Kita mampir beli oleh-oleh, ada sari apel, ada sambal bawang, ada sabto. Ini juga dijual. Iya. Pego aja, pego. Ada keripik jamur, ada strudel. Nih kita beli brem guys, seruling. Jadi makan brem jago main seruling, bener. Bener. Apa? Makan brem mereka suling. Jadi lo habis makan brem langsung jago main suling. Bener kan? Kira jago main drum. Ah. Di situ lu kurang, Bre. Terus kita cari apa lagi ya? Ini jenang ketan. Ini kayaknya lucu nih sambil ngopi nih. Jajanan-jajanan untuk dinikmati sambil ngopi. Kita udah beli oleh-oleh teman-teman. Selanjutnya kita kemana? Makan. Hah? Tahu. Makan di mana enaknya? Ya kita udah beli oleh-oleh. Jadi kita setelah ini akan makan, tapi belum tahu mau makan di mana. Ya udah kalau gitu kita lanjut dulu, nanti kita on lagi kalau udah sampai di tempat makan. Kita sampai di Sega Sambal Saestu. Yuk, kita lihat menu-menunya. Ada ikan asin, ada oseng daging, ada tongkol.
Taps. Jakarta mungkin. Kok bukan Pak ya, enggak apa-apa. Tapi 5 hari yang merusak sih makanannya. Kacau ya. Kacau kalau kayak gini tuh udah. Kacau. Kita udah ada di Bandara Abdurrahman Saleh. Persiapan kembali menuju ibu kota tercinta. Bukan begitu? Kita ulik yuk. Tuh ada tempat oleh-oleh. Nih yang pesawatnya delay bisa nunggu di sini. Oke, kita lanjut masuk dulu. Yuk kita lanjut Jakarta, semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sekian dulu video part kedua sekaligus part terakhir dari perjalanan Explore Jawa Timur kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kemana?